Apa sih bertumbuh dan semakin berhikmat itu? Bertumbuh dan semakin berhikmat adalah menjadi seseorang yang terus berkembang seiring usia menuju kedewasaan yang ditandai dengan kebijaksanaan dalam sikap, perilaku, dan juga pemikiran. Seorang pelatih bisbol Amerika Serikat, Chili Davis, pernah mengatakan, "Growing old is mandatory, growing up is optional," yang artinya bertambah umur sudah seharusnya terjadi, namun menjadi dewasa adalah pilihan. Ada seorang pemain sepatu es atau ice skating terkenal di Amerika Serikat, yaitu Tonya Harding. Pada tahun 1994, ia terlibat dalam sebuah pelanggaran hukum ketika bekas suaminya Jeff Gligloy berkelompok dengan Shawn Eckhart dan Sam Stank menyerang saingannya dalam olahraga sepatu es Nancy Kerrigan dalam sebuah latihan persiapan kejuaraan sepatu es keindahan di Amerika Serikat. Namun, peristiwa ini kemudian terbongkar oleh polisi. Harding mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman percobaan 3 tahun penjara, 500 jam pelayanan masyarakat, dan denda $160.000. Kisah ini menggambarkan bagaimana seseorang yang sudah dewasa menurut usianya ternyata tidak mampu menghadapi masalahnya secara dewasa. Ini adalah sebuah contoh tentang emosi yang negatif. Dengan kata lain, secara fisik mereka sudah bertumbuh, tetapi secara emosional dan kepribadian mereka tetap seperti anak kecil. Mereka tidak bisa berpikir dengan matang dan bertanggung jawab. Safaria dan Saputra memberikan contoh tentang bermacam-macam ekspresi jasmani yang bisa muncul dari emosi seseorang. Misalnya, emosi marah, wajahnya memerah, napasnya menjadi sesak, otot-otot tangan akan menegang, dan energi tubuhnya memuncak. Emosi takut, mukanya menjadi pucat, jantungnya berdebar-debar. Ekman dan Friesen seperti dikutip oleh Walgito tahun 1994 menyebutkan 3 macam emosi yang dikenal dengan display rules atau penampilannya pada wajah atau tubuh manusia, yaitu masking, keadaan seseorang yang dapat menyembunyikan atau menutupi emosi yang dialaminya. Misalnya, seorang perawat marah karena sikap pasien yang menyepelekan pekerjaannya. Kemarahannya diredam atau ditutupi sehingga gejala-gejala jasmaninya tidak tampak. Modulation, keadaan seseorang yang dapat mengurangi emosi yang dialaminya. Misalnya, karena marah ia mengomel-ngomel atau gejala jasmani, tetapi kemarahannya tidak meledak-ledak. Simulation, orang yang tidak mengalami emosi tetapi seolah-olah mengalami emosi dengan menampakkan gejala-gejala jasmanian. Berdasarkan pembagian emosi tersebut, faktor yang paling penting dalam mengembangkan emosi yang sehat adalah pengenalan yang benar tentang diri sendiri serta kesediaan untuk bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang matang dan bertanggung jawab. Salah satu tokoh Alkitab yang bertumbuh dan semakin berhikmat adalah Samuel. Dalam kitab 1 Samuel 3 ayat 19 dikatakan, "Dan Samuel semakin besar dan Tuhan menyertai dia dan tidak ada satupun firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur." Samuel adalah salah satu pribadi teladan yang kita temukan dalam Alkitab. Sejak masih kecil, Samuel telah diserahkan oleh Hana ibunya kepada Imam Eli untuk dibesarkan dan dididik di bait suci Allah di Shilo. Gimana sih caranya supaya dapat bertumbuh dan semakin berhikmat? Yaitu memiliki kematangan pribadi dan emosi. Salah satu cara yang paling mudah untuk menilai kematangan pribadi seseorang adalah dengan mengamati ekspresi emosinya. Emosi adalah pengalaman sadar yang subjektif yang terutama sekali dicirikan oleh ungkapan-ungkapan psikofisiologi, reaksi biologis, dan keadaan mental.